selesai kita ada di bayar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul ardina was samawati. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sahibul ayati wal mu'jizat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Shadaqallahul adzim. Tiada kata yang paling indah melainkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati. Dan kita tidak mau tempat ini dijadikan tempat bangkai. Oleh karenanya kita membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, suatu kebahagiaan bagi saya bisa menjalankan sholat taraweh di tempat yang mulia ini, berkumpul dengan para jamaah, bapak-bapak maupun ibu-ibu. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di malam yang baik ini, di bulan yang baik ini, tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan zahir batinnya. Yang sedang kesulitan Allah permudahkan segala urusan-urusannya. Yang sedang kelilit hutang Allah lunasi hutang-hutangnya. Allah Ta'ala harmoniskan rumah tangganya, diberikan turunan yang solihin dan solihat. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, sholat ibadah demi ibadah telah kita jalankan, baik itu yang sunnah maupun yang wajib. Tidak ada harapan yang kita harapkan, hanya satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang diterima amal, kalau setiap malam Selasa pertemuan kita pengajian itu suka membahas kitab fikih, itu ibu di kitab fikih tidak ada yang memuat di dalam keterangan itu amalan ibadah yang diterima oleh Allah. Di dalam kitab fikih hanya mencakup rukun ibadah, batal ibadah, haramnya, bahkan sunnah. Itu di dalam ibadah. Sebab ilmu fikih hanya mengatur badan. Tetapi ingat, ada ulama yang mengatakan di dalam syiiran usul fikih yang mengatakan, yaitu fakullu man bi ghairi amalin bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Sungguh indah syiiran yang dikatakan oleh ulama. Apa itu kata ulama? Fakullu man, setiap seluruh amalan, yang mana amalan ibadah yang kita kerjakan bi ghairi ilmin, kalau tidak berdasarkan dengan ilmu, mardudatun la tuqbalu, maka amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya hanya satu, Bu. Tahu ilmu ibadah yang kita kerjakan, Bu. Bu, masih semangat gak, Bu?
Masih ya, jangan sampai loyo ini masih setengah keneh di lebaran ya soalnya ya. Gitu ya. Nah, ibadah di dalam sholat jelas ada rukun sholat, betul. Di dalam sholat ada pembatalan sholat. Bahkan di puasa pun yang kita kerjakan ini ada rukun-rukunnya, ada pembatalan-pembatalannya, ada haram yang dilaksanakan oleh orang yang berpuasa, bahkan ada kesunahannya, Bu. Mari kita jelaskan. Arkanuhu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi yang dimuat di dalam kitab Kasyifatus saja, arkanuhu ayasaumuhu salah satu asya'a. Rukun daripada ibadah puasa itu semuanya ada 3. Salah satu asya'a ada 3. Mana diantaranya? Yang pertama niatun lailan fi kulli yaumin fil fardi. Yang pertama niat di tengah malam, di setiap malam, fil fardi di dalam melakukan puasa fardu. Niat di tengah malam. Berarti puasa yang kita kerjakan nih itu kan puasa Ramadan fardu, wajib hukumnya, berarti harus niat di tengah malam, wajib hukumnya, Pak. Pak Ustadz, apa sih yang disebut dengan malam? Min ghurubi syamsi ila turu'il fajri, dari mulai bedugnya maghrib sampai bedugnya subuh, itu niat, itu malam namanya. Boleh Bapak, misalkan ada orang yang berpuasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa rizqika aftartu, buka birahmatika ya arhamar rahimin, dia buka. Habis buka nawaitu shauma ghadin, enggak jadi masalah. Sebab sudah termasuk malam. Sebab apa? Konsekuensinya orang yang tidak niat di tengah malam, entah dia lalai, entah dia engke keburu jadi bangke, engke jadi bangke banan. Nah, ini konsekuensinya ketika sudah datang waktu nahar, waktu siang, itu orang wajib melangsungkan puasanya, begitupun wajib mengkodok nanti di bulan Syawal. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya yang ngaji mah enak, Pak. Ngaji mah enak. Jadi tahu tuh rukun yang pertama harus niat di tengah malam. Bahkan tidak jadi layadurru, tidak jadi bahaya orang yang sesudah dia niat, mohon maaf, dia mau gibah, tidak jadi masalah. Sudah niat dia mau berhubungan suami istri, tidak jadi masalah. Yang penting sudah niat. Bahkan kata ulama fikih dikatakan yang dimaksud niat di dalam hati tidak sunnah diucapkan, hanya dia dalam hati. Lailan fil fardi. Fil fardi di sini maksudnya apa? Yang pertama bulan suci Ramadan, baik itu fardu yang dipardukan oleh hukum syara maupun yang dipardukan oleh dirinya sendiri. Apa contohnya? Nadar. Ada kan nadar ya? Nah, nadar itu Ibu, ketika ada seseorang janji kepada Allah ingin berpuasa, nah itu ketika ingin berpuasa, nadarnya harus wajib niat di tengah malam. Contoh, ada orang, wah saya kalau misalkan anak saya lulus jadi PNS, saya mau puasa 3 hari. Nah itu yang puasa 3 hari kan hukumnya sunnah. Lantaran itu maksudnya maksudnya anaknya diangkat jadi PNS, yang tadinya kedudukan puasa 3 hari sunnah berubah menjadi wajib. Nah ketika puasa nadar semacam itu berubah niatnya, yang tadinya bisa ya semacam-macam selain puasa fardu bisa harus niat di tengah malam. Itu bagi yang bernadar. Makanya hati-hati bagi yang bernadar. Tetapi nadar hukumnya tidak sah bagi orang yang nadar tetapi melaksanakan yang sudah diwajibkan oleh Allah. Contoh, ada laki-laki anaknya masuk rumah sakit, dasar mengeren pilok sholat panan, anaknya masuk rumah sakit, dia janji, ini anak saya kalau sembuh saya bakal sholat subuh berjamaah. Itu sah ya,
Soalnya sholat subuh sudah diperlukan kan, tidak bisa dinadarkan, tidak sah hukumnya. Dasar masih sholat subuh dong nasihatnya. Gitu ya, kira-kira jelas nggak Bu? Jelas nggak? Nah itu ya, jadi hukumnya nadar tidak boleh, itu ya, tidak boleh menjadikan yang sudah diperlukan oleh Allah. Tetapi ketika itu nadar hukumnya sunnah, berubah kedudukannya menjadi fardu. Nah kembali, lailan likulli yaumin fil fardi, di waktu malam kita wajib niat, gitu ya, niat. Makanya diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu, gitu ya, setelah sholat taraweh, nawaitu soma godin an ada fardi syahri ramadhani hadisanati imanan wa ihtisaban fardolillahi ta'ala. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, saya mau Ramadana, silahkan. Nawaitu soma godin an ada fardi syahri ramadhani hadisanati, silahkan. Jangan ribut masalah Ramadoni. Jangan masalah Ramadoni. Di sini mah Ramadoni, aku mau pindah aja lah, soalnya di sana mah Ramadona. Jangan gitu, Pak. Jangan gitu. Jangan gara-gara Ramadoni ini bisa berselisih paham. Sebab kata orang ngaji, kata ahli alat, itu Ramadona kalimat guer munsorif. Guer munsorif itu tidak bisa ditasrif. Mau dibaca Ramadona, mau dibaca Ramadoni, silahkan. Cuman yang dibaca Ramadoni itu lebih afdol. Soalnya itu kalimat syahri, nawaitu sauma godin an ada'i fardi syahri Ramadoni. Itu rahmat syahri dijadikan mudhof ilaih kepada Ramadoni. Nah hadhihi sanati. Nah yang dibaca Ramadona bukannya nggak bagus, cuman kata ahli alat kurang bagus. Kalau mau Ramadona kesananya harus hadhihi sanata. Silakan aja ibu bilang sama Haji Mang Sanata tuh, Ramadona hadhihi sanata. Nah makanya jangan ribut gara-gara niat, gitu ya. Sebab niat tadi tuh harus lailan. Nah kalau kita kebetulan tidak ikut taraweh, habis sahur, gitu ya, habis sahur. Yang penting tadi jangan sampai lalai niat kita di bulan suci Ramadan, insya Allah. Sebab tadi Pak, konsekuensinya Pak, na'udzubillah, ada orang yang dia buka panas, dia taraweh enggak, isya enggak, main semalaman penuh, nggak tidur, sahurnya mah, gitu ya. Nah sesudah itu tidur, dia nggak niat di hati, baik di hati maupun di lisan tidak niat, sehingga dia tidur bangun jam 2, semalam saya tidak niat. Nah itu tuh konsekuensinya bagi orang tersebut, harus melanjutkan puasanya, tetapi ketika datang bulan Syawal wajib diqodho. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita mengaji, alhamdulillah. Nah ini bighairi ilmin ya'malu, harus berdasarkan ilmu. Yang pertama. Yang kedua, kullu muftirin zakiron. Rukun puasa yaitu meninggalkan seluruh apa? Seluruh yang membatalkan puasa. Bu, saya mau tanya Bu, kalau misalkan lagi puasa, makan batal apa enggak? Minum batal apa enggak? Hubungan suami istri batal apa enggak? Kalau di siang hari, gitu ya. Kalau malam hari mah silahkan. Nah, kullu muftirin, ketika melaksanakan puasa, kullu muftirin meninggalkan segala urusan-urusan tersebut. Makan ditinggalkan, minum ditinggalkan, laki-laki yang merokok ditinggalkan. Itu pun zakiron. Kalau sengaja. Berarti kalau nasian, kalau lupa Bu, kalau lupa nggak jadi masalah. Kalau lupa itu ya, itu bangunnya jam 9 gara-gara libur kerjanya besok minggu kali ya, bangun jam 9, bangun jam 10, padahal mah habis sahur udah niat udah sempurna, bangun udah menahan jasa, kita bangun pemartinya, ya Allah, ke dapur dia nyeduh kopi kapal api, nyeduh ke dapur, kocek minum surudut gitu, yang ngerokok segala samsu deh, bujubus gitu.
Istrinya nggak ada, aja lagi tidur pan di dapur. Wajar lah, cewek mah ya, ibu-ibu mah pan capek luar biasa ngurusin sahur, ngurusin makan dan lain sebagainya. Habis ngurusin itu cuci dan lain sebagainya, capek. Sehingga apa yang terjadi? Pan ibu-ibu mah kalau udah capek tidur ketelentang juga endah banget dah. Sehingga ini suami lihat istri mengangkat gitu ya, rada kabita ya ta. Itu ya. Sehingga apa? Terjadi kerja bakti di siang hari ya ibu, tetapi lupa. Nah, apa yang terjadi? Kata ilmu fikih, nasian tidak batal puasanya selama lupa, tidak sengaja gitu ya. Nah, akhirnya itu bapak, itu laki-laki yang telah membatalkan puasanya telah diingatkan gitu ya. Dia kembali, astagfirullah, ternyata sekarang lagi Ramadan. Ini gua tadi ngopi, ini gua tadi ngerokok, bahkan gua kerja bakti sama lu. Gak ada yang ngingetin, ya Allah ini Neng. Ini bapak lupa gimana ini, coba tanya Ustadz tuh, coba tanya Ustadz. Ditelepon Ustadz. Keriling lolos panas. Ya Allah, keriling kata Ustadz, nelpon Ustadz. Namanya juga Ustadz banyak, apalagi ini tuh sekarang tanggal berapa Ramadan nih? Tengah Ramadan, ditelepon sama jamaah, inget husnudon atau Ustadz mah. Gitu ya, keriling, waduh Pak Pardin nelfon nih gitu ya, waduh Pak Pardin bapak menek merah BHS dong ya. Ya Allah, diangkat ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, maaf Ustaz, mau tanya ukuran ya cina. Ih, student banyak tau Ustaznya. Ya Allah, bukan Ustaz ala kadar ini mah. Nggak apa-apa, atlas juga bagus cina. Nah ini saya mau tanya sesuatu Ustaz. Saya tadi bangun tidur, saya ngopi, astagfirullah, saya ngerokok, astagfirullah, saya hubungan suami istri, innalillahi. Tapi saya lupa. Gimana kata Ustaz? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teruskan puasanya. Sebab Allah tidak membebani hambanya ketika lupa. Sebab kata Nabi, man nasiya wa huwa shaimun wa akala aw syariba falyutimma shaumuhu fa innama at'amahullahu wa saqahu. Ketika ada orang yang lupa makan, lupa minum ketika siangnya bulan Ramadan, maka falyutimma shaumahu, sempurnakanlah puasanya. Maka sesungguhnya fa innama at'amallahu wa rasuluhu at'amallahu wa saqahu, maka sesungguhnya itu kenikmatan yang ada di makanan yang kita lupa, itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lupa mah nggak jadi masalah, Pak. Itu ya, kalau lupa. Nah sesudah itu alhamdulillah Neng, ini kata Ustaz juga lupa mah nggak apa-apa. Lakinya doa sama Allah, mudah-mudahan besok lupa lagi. Aram jadah ya tahu. Gitu ya. Nah inilah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, zakiron. Kalau ingat, kalau sengaja, mukhtaron, kalau dipaksa. Mukhtaron secara tidak dipaksa, berarti kalau dipaksa itu tidak batal puasanya. Di Indonesia alhamdulillah kita merdeka, bisa puasa Pak. Bahkan semerdeka-merdekanya ada juga yang nggak puasa Pak. Ya Allah. Nah di negara kita, di negara tetangga kita Masya Allah, yang musliminya minoritas, bahkan ada yang dilecehkan ketika mereka berpuasa lagi ibadah berpuasa, siang-siang ada yang nawarin makan, bahkan ada yang diancam, ente puasa ya, ente makan nih makanan yang dikasih anak, kalau enggak ente makan, anak tembak, anak tebas ente, anak bunuh ente. Nah kalau itu kejadiannya mukhtaron, tidak batal puasanya, sebab dipaksa. Kalau keinginan sendiri, contoh ada yang memaksa makan, sesudah makan dia nanya lauknya, mana lauknya, kalau nasi mah aku gembul cina. Nah jadi kalau mukhtaron tidak jadi masalah. Ghairu jahirin mahdurin, selain daripada jahil ma'dur. Siapa itu jahil ma'dur? Jahil ma'dur itu orang yang keimanannya itu masih tipis. Contohnya orang yang baru masuk Islam, orang kafir baru masuk Islam 2 hari mau berpuasa Ramadan. Ini orang non muslim ada yang masuk Islam,
katakanlah orang saudara kita yang dari Tionghoa gitu ya. Nah ini dia udah syahadat sama Ustadz, oh ini 2 hari lagi engkau, 2 hari lagi kita mau puasa. Kata si engkau, hayya hari puasa eta naon? Puasa itu apa? Puasa itu jangan makan jangan minum di siang hari. Oh oke. Tetapi tiap malamnya harus niat dan lain sebagainya. Oke siap. Akhirnya datanglah bulan suci Ramadan. Raga dia. Nah sesudah datang bulan suci Ramadan, ini si engkau lapar. Ah kata Ustaz juga jangan makan, saya nyuduk mie aja lah. Nyuduk mie si engkau, nyuduk mie. Ketahuan sama Ustaz, kok masa nyuduk mie sih? Kan kata saya juga jangan makan. Ih, saya makan bukan makan, ini nyuduk mie cina gitu lah. Ada Indomie 2. Nah kalau gitu kejadiannya ghairu jahilin mahdur, bagi orang yang kriteria semacam itu tidak batal puasanya. Tetapi bagi kita nih yang imannya sudah turun temurun, bahkan iman kita mah bukan iman ghairu jahilin mahdur, wajib hukumnya kullu muftirin, menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa, insya Allah. Bahkan al-qayyu gitu ya, muntah secara sengaja itu bisa membatalkan puasa. Mohon maaf, misalkan ada saudara kita yang mau mudik, ini biasa dia mudik naik mobil, naik kereta, naik motor, apapun itu dia biasa mabok. Nah kalau itu kejadiannya, kalau udah tahu ini naik kendaraan mabok, jangan di siang hari berangkatnya, di malam hari. Sebab kalau tahu dia biasa mabok, dia paksakan tuh mudik di siang hari sehingga bener tuh muntah. Nah itu bisa membatalkan puasanya. Gitu ya, kira-kira jelas nggak Bu? Jelas ya. Nah inilah jadi al-qayyi sama. Nah inilah jadi ilmu fikih mengatur rukun, mengatur pembatalan puasa sehingga supaya bisa sempurna ibadah puasa kita. Bahkan di dalam fikih ada kesunahan. Wa yustahabbu ala saumi salah satu asya, sama kesunahannya yang ada di dalam ibadah puasa itu ada 3. Nah takrifnya sunnah itu ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Orang yang menjalankan sunnah tersebut akan diganjar oleh Allah, orang yang meninggalkan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang menjalankan yang 3 perkara ini akan akan diganjar oleh Allah. Sungguh beruntung. Mana yang 3 perkara ini? Yang pertama yaitu takjilul fitri. Yang pertama, bersegerakanlah buka ketika datang waktu. Jangan ditunda-tunda ketika datang waktu buka maghrib. Bahkan wa yukrahu takhiruhu, makruh hukumnya kalau di akhir-akhir. Makanya misalkan kalau ada pemuda nih, wah Ustadz saya masih kuat sampai jam 7, sampai jam 8, sampai bahkan jam 9, itu bukan hebat, goblok. Tahu goblok Pak? Tolol. Tahu tolol? Bego. Tahu bego? Minum es ditiup ke bego ya. Itu ya. Nah, itu bukannya sehat, bahkan itu yang bisa membuat sakit. Nah, takjilul fitri ternyata bersegera ketika berbuka, ketika datangnya waktu buka itu disunahkan oleh Nabi. Bahkan kata Nabi yaitu ya yustahabu ayyuftaro ala tamrin. Disunahkannya buka itu kalau bisa kita dengan korma wa illa fa'ala ma'in, kalau tidak ada korma dengan air. Sebab apa? Itu sesuai dengan penelitian dokter Ibu. Kalau kita buka jangan langsung sama yang pedas, jangan langsung sama asin, jangan langsung sama yang lainnya, apalagi yang berat-berat, jangan. Nanti konsekuensinya yang kata Nabi sumutasihu itu nggak ada. Yang harusnya berpuasalah engkau akan sehat, lantaran bukanya ama yang tidak baik, jadi puasanya tidak sehat. Kalau kita mengikuti jejak Nabi, insya Allah puasa kita bakal sehat, insya Allah. Nah yang mana Nabi itu buka itu ala tamarin, sama korma 1 biji.
3, 5, sebab Nabi suka sama yang ganjil. Kalau satu masih mau 3, kalau 3 hayang keneh 5 berarti panan. 5 loba amat ya. Nah, waduh Pak Ustadz, saya korma nggak ada air putih. Allahumma lakasum wa bika amantu dan seterusnya. Birahmatika ya arhamar rahimin, buka dengan air. Sebab kalau misalkan lambung kita langsung diisi dengan yang berat, kasihan. Sebab seharian lambung kita tidak diisi apa-apa, sehingga lambung kita itu jadi mengkerut. Nah, kuncinya supaya lambung kita terisi, diisi dulu dengan air. Nah, setelah dengan air, nah disambunglah dengan korma. Sebab di dalam korma itu mengandung glukosa. Kalau kata ilmu dokter, glukosa itu bisa menghantarkan seluruh energi-energi ke dalam seluruh tubuh, sehingga tubuh kita siap menerima apapun yang akan kita makan. Sehingga harus sama korma dulu, harus sama air dulu. Nah, tidak hanya itu Pak. Sesudah minum, sesudah makan korma, jangan dulu duduk, gerak dulu. Apa maksudnya? Sholat maghrib. Itu kalau puasa kita, jangan ini kadang-kadang ada puasa bukannya buka dendam dia. Ya Allah, 5 menit lagi datang mau puasa, ini di depan udah ada, Bu, secangkir ini mah kecil, gede Bu. Ya Allah, ada kolak, ya Allah, ada apa lagi, ada gorengan, ada pastel, ada lontong dan lain sebagainya. Sehingga kata Muqsalah Al-Husna, Allah, belum juga yang adan sampai amabar, ini gogodoh cau beak 7 itu. Itu puasa dendamnya. Ya Allah, ini sehingga apa? Ini apa yang terjadi? Ngebunggak bebenena. Ya Allah, diajak tarawih sama temennya, yuk tarawih yuk, ngapain cenah. Nah itu mah gara-gara apa? Gara-gara dendam. Nanti apa konsekuensinya? Di akhirnya beres puasa bukannya sehat, malah ngedadak sakit asam lambung paneta. Ya Allah, mah naudzubillahi min dzalik. Nah makanya tadi takjilul fitri, gitu ya, mensegerakan buka ketika datang waktunya. Yang kedua, wa takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Sebab apa? Mengakhirkan sahur itu sebagian daripada sunnah-sunnah para anbiya wal mursalin. Gitu ya, 20 menit sebelum imsak, setengah jam sebelum imsak, sahur. Jangan ini mah sahur jam 12. Ya Allah, datang waktu subuh, waktu jam genep paupik ngeseleles. Ya Allah, pusing nih buat tadi sahur jam 12 atau sahur kemana? Kenapa sahur jam 12? Gitu ya. Nah inilah, jadi takhirus suhur. Yang seterusnya, kesunahan yang seterusnya yaitu tarku jahri ail ghibah wa ghairi dzalik. Meninggalkan seluruh perkataan ketika melaksanakan ibadah puasa, meninggalkan seluruh omongan yang dicacat oleh hukum agama, seperti ghibah, namimah, berbohong, kirbu, dan lain sebagainya. Ketika puasa jauhkan ketika menjalankan ibadah puasa, insya Allah. Makanya kalau lagi puasa nih, mulut juga ikut puasa, Jangan ini mah puasa ongkoh ngomongin laki sering ya tak endah ya tak. Gitu ya. Ngomong puasa-puasa tetapi ngegibah sama orang lain. Gitu ya. Ini saya yakin laki-laki mah nggak mungkin kayak gitu tuh. Di Rangkas mah kebanyakan ibu-ibu kayak gitu, Bu. Di Rangkas mah ibu-ibunya kayak gitu. Di sini mah insya Allah kayak gitu enggak? Gitu ya. Nah jangan gibah. Gitu ya, kalau misalkan ada kalau lagi kumpul ada ibu-ibu tahu nggak si anu mah tutup ibu. jangan sampai keluar tuh, sebab tarku muftirin, mengurangi ganjaran puasa kita, insya Allah. Nah inilah para jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ternyata ada bab-bagan rukun di dalam ibadah puasa, ada pembatalan di dalam puasa, dan ada kesunahan di dalam ibadah puasa. Para jemaah kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi di depan, yang mana ayat dimuat dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah tegasnya ini ayat menjelaskan bahwa Allah menurunkannya Al-Quran yaitu di bulan suci Ramadan.
Ramadan. Tegasnya dimuat di dalam tafsir Munir Al-Imam Nawawi dijelaskan, inna Jibrila nazala bil Quran jumlatan wahidah. Tegasnya ini malaikat Jibril menurunkan seluruh Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, di mana malam Lailatul Qadar itu? Wa kanat lailatan arba'u wa isrina lailah. Lailatul Qadar itu Ibu adanya di malam ke-24 di bulan Ramadan. Makanya kalau udah tanggal 24, 25 ke sana yang tadinya ibadahnya kurang rajin-rajinin, sebab di situ ada Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar itu alladzi khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, inilah tanggal 24 yaitu bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Kemana? Min lauhil mahfud ila baitil izzah. Dari lauh mahfud turun ke baitil izzah, langit dunia. Nah, sesudah turun di baitil izzah, najauman gitu ya, najauman min syiddati, sebanyak mangsa 23 tahun bangsa kenabian. Nah, diturunkannya Al-Quran sesudah di Baitul Izzah itu dicicil, Ibu. Dicicil selama 23 tahun. Bagaimana ayat, bagaimana kejadian yang Nabi kerjakan, turunlah ayat. Itu selama 23 tahun. Nah, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang sering kita baca, yang kita lihat, jumlah ayatnya ada 6.666 ayat. Nah, awas nih, ada UAS. Insya Allah, kalau ada yang tahu, insya Allah dapat ganjarannya lebih. UAS itu bukan Ustadz Ahmad Supandi, bukan Ustadz Abu Somad, bukan. Ujian akhir semester. Nah, ini yang harus kita ingat nih. Ayat Al-Quran ada 6.666 ayat. 1000 ayat di dalam Al-Quran menjelaskan tentang amar ma'ruf. 1000 ayat menjelaskan tentang ayat nahyu. 1000 ayat menjelaskan tentang ayat wa'id. 1000 ayat menjelaskan tentang wa'du. 1000 ayat menjelaskan tentang kisah para nabi. 1000 ayat menjelaskan tentang ibarun. Nah, sisanya 500 ayat menjelaskan tentang ayat halal dan haram. Yang 100 ayat dijelaskan di dalam Al-Quran ayat yang dinasuh, yang dinaseh dan dimansuh. Dan yang 66 di dalam Al-Quran dijelaskan ayat doa dan istighfar. Itu seluruhnya 6.666 ayat di dalam Al-Quran. Yang mana ulil absor, tafsiran ayat ulil absor yang harus kita kerjakan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Kalau misalkan, mohon maaf Ibu, Bapak, tahun kemarin mah kita enggak hatam acan sama Quran, tahun ini mengusahakan hatamin Quran. Kalau tahun kemarin hatamnya sekali, tahun ini mah usahakan jadi 2 hatam kali. Insya Allah. Nah, itulah yang disebut ulil absor, ulil albab. Ada peningkatan. Sebab inilah momen bersejarah, momen kebaikan yang Allah turunkan di bulan Ramadan, yaitu diturunkannya kitab suci Al-Quran. Yang mana kitab Al-Quran ini, Pak, tidak hanya menjadi pedoman hidup kita, melainkan menjadi sarana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah ya. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, diberikan kekuatan. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan sehat, panjang umur, diberikan jembar rizki. Mudah-mudahan anak kita diberikan oleh Allah supaya rajin ibadah. Kita semua diselamatkan oleh Allah di dunia wal akhirah. Mungkin cukup sekian uraian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.